Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-10. Ya, masih sambungan pelajaran yang kemarin sebenarnya, mengenai apakah anak SMA boleh berpacaran. Tapi kali ini kita akan belajar bab 10 ini dengan judul batas-batas dalam berpacaran. Batas-batas dalam berpacaran, ya. Sudah kita dapatkan kesimpulan bahwa ketika seorang remaja mengambil keputusan buat berpacaran, itu semua harus punya alasan yang jelas dan punya pemikiran untuk bertanggung jawab terhadap hubungan itu, ya. Jadi harus sadar apakah memang saya sudah layak buat berpacaran atau belum. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam lagi tentang berpacaran ini, ya. Dan kali ini kenapa pelajaran ini dibahas di kelas 10? Jadi penulis buku mengamati bahwa saat ini remaja-remaja sudah mulai punya pemikiran untuk melakukan PDKT terhadap lawan jenisnya. Sehingga pelajaran ini harus diberikan kepada kelas 10. Lalu mungkin kalian bertanya dalam hati, tapi kan Sir, ini keadaannya online, nggak ketemu dengan teman-teman yang lain, tidak bertemu dengan lawan jenis. Ya, mungkin ada yang tidak ketemu dengan lawan jenis, ya. Jadi suatu hari saya pernah ngobrol dengan teman saya. Dia kuliah sebenarnya. Terus dia katakan di zaman pandemi ini, di saat pandemi ini, keadaan pandemi ini, justru malah banyak laki-laki yang mendekati dia, jadi chatting ke dia, karena dirasa kesepian di rumah, ya, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya hiburan gitu. Jadi tentu saja ini perlu juga untuk dipelajari oleh anak kelas 10. Di sini kita akan awali dari kisah yang dialami oleh Yakub dan Rahel, ya. Yakub adalah orang yang benar-benar serius mencintai Rahel. Ketika awalnya dia dibohongi oleh Laban, 7 tahun dia sudah bekerja tapi malah dikasih Lea. Dia tidak menyerah. Dia tetap dalam tujuannya yang mengejar Rahel. Dan alhasil 14 tahun dia baru dapatkan Rahel. Nah, inilah bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi apabila seseorang punya perasaan cinta. Apapun rela dia lakukan. Dan mungkin saat ini kita menyebutnya dengan budak cinta, ya. Dan disingkat bucin. Ketika seorang memang sudah benar-benar cinta, maka dia akan melakukan pengorbanan apapun demi cintanya. Dia akan pantang menyerah. Dia akan bekerja keras. Bahkan meskipun dia ditipu, dia tetap akan memperjuangkan cintanya, ya. Nah, silahkan kalian catat, ada 2 hal yang perlu dipikirkan ketika kalian mengambil keputusan untuk berpacaran. Yang pertama adalah tujuan berpacaran, yang kedua adalah motivasi atau dorongan untuk berpacaran, ya. Sekarang kita bahas tentang tujuan, ya. Apa tujuan ketika kamu mengambil keputusan untuk berpacaran? Apakah hanya mengisi kekosongan? Atau hanya untuk memuaskan keinginan mata, memuaskan diri sendiri, atau menjadi pusat perhatian, atau supaya perasaan bahwa dunia ini hanya milik berdua,
apakah ada unsur asmara. Dan filsuf mengatakan bahwa cinta itu ada dua jenis, ya. Ini menurut dia katakan bahwa cinta itu ada cinta kasih dan ada cinta birahi, ya. Dan seringkali kita sulit untuk membedakannya, cinta kasih dan cinta birahi. Pada dasarnya sebenarnya asmara itu bukan cinta, ya. Itu sebenarnya hanya keinginan untuk mendapatkan kisah cinta, lalu supaya ada yang perhatikan. Dan sedangkan mengasihi adalah perasaan yang muncul untuk menghargai dan menghormati. Kita sudah baca di 1 Korintus 13 ya yang lalu bahwa itulah ciri-ciri dari cinta. Cinta itu tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak ada kesombongan, ya. Dan sedangkan asmara itu hanya diiringi dengan nafsu, ya, dan cenderung membuat kita melakukan penyimpangan. Dan seharusnya berpacaran yang benar harus berorientasi atau punya pemikiran tentang kasih kepada Tuhan, ya. Kita kasihi dulu terlebih dahulu Tuhan, barulah kita mengasihi lawan jenis kita. Yang kedua, motivasi atau dorongan untuk berpacaran, ya. Apa motivasinya ketika kita berpacaran, ya? Ada seorang remaja yang diwawancara, namanya Nur Hamida Yuni. Ketika dia ditanya tujuan pacaran, tujuannya adalah untuk menceritakan masalah pribadi, hiburan, tempat berbagi, ya, memahami karakter pacar, ya, memiliki motivasi belajar. Dan dia juga mengatakan bahwa karena sifat-sifat yang dimiliki pacarnya, ada persamaan sifatnya, kepandaiannya, daya tarik fisiknya, kekayaannya, dan karena si pacar itu banyak yang tertarik, jadi dia juga tertarik, ya, dan latar belakang keluarganya. Dan kita lihat di sini bahwa asmara dan cinta itu memegang peranan penting dalam kehidupan remaja ketika memutuskan untuk berpacaran. Ketika kamu berpacaran, mendekati lawan jenis, itu semua karena ketertarikan fisik atau bagaimana? Nah, sekarang kita akan belajar batas-batas berpacaran menurut standar moral Alkitab. Kita coba lihat Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 1. Silahkan catat Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari sini kita melihat bahwa ini berfokus kepada keinginan daging, keinginan fisik, ya. Karena dibahas mengenai tubuh. Tubuh yang kita miliki itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan harus diperlakukan dengan kudus, bukan diperlakukan dengan seenak kita sendiri, ya. Nah, di kalangan sekarang ini sudah banyak remaja yang melakukan tindakan fisik ketika berpacaran, ya, ciuman dan pelukan, dan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan memenuhi hasrat dan kenikmatannya. Dan ada 4 tingkat intensitas hubungan fisik. Jadi ada 4 langkah biasanya yang dilakukan oleh seorang pria kepada pacarnya. Dan diantaranya adalah, pertama, dia akan mulai dengan berpegang tangan, ya. Jadi pegangan tangan adalah untuk mengetes apakah perempuannya sudah rela atau percaya, begitu kan. Setelah sudah berpegang tangan, mau, dan sudah sering, lalu berpelukan, ya, sudah pelukan, ciuman, lalu terakhir tibalah kepada apa yang tidak patut, yaitu berhubungan seksual. Dan rangsangan seksual ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, ya. Dan ini semua terjadi ketika seseorang menyingkirkan imannya, menyingkirkan Tuhan dari dalam hatinya. Ya, kita bisa lihat dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 15. Ya, mungkin
ceritanya agak panjang. Jadi cerita ini tentang dua kakak beradik yang berbeda ibu, tapi satu bapak. Anak Daud ya mereka ini, yaitu Amnon dan Tamar. Saat itu Amnon mencintai Tamar yang adalah adiknya sendiri. Ini adalah ketertarikan fisik ya, ketertarikan seksual yang membuat dia akhirnya dengan kejinya memperkosa Tamar. Dan di sini kita melihat bahwa ayat 15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Ya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Itu semua terjadi karena Tamar menolaknya. Ya gimana tidak ditolak, orang mereka adalah saudara ya, abang adik. Sehingga ketika ditolak, Amnon menjadi sangat benci kepada Tamar. Itu semua bisa terjadi ketika cinta yang kita berikan kepada pasangan atau lawan jenis kita itu adalah cinta yang berdasarkan nafsu. Jadi apa yang kita keluarkan itu bukan sebuah ketulusan, hanya karena tertarik dengan fisiknya, sehingga dengan mudahnya itu berbalik menjadi benci. Ya, cinta dan benci itu sebenarnya hanya beda tipis. Ya, ketika terlalu berlebih mencintai dan tidak bisa mendapatkan, akhirnya menjadi benci. Ya, sedangkan kasih tidak bisa berbalik menjadi benci. Ya, cinta bisa berbalik menjadi benci karena dilandaskan oleh nafsu. Di akhir ceritanya akhirnya tidak bahagia karena semua hanya dilandaskan oleh hawa nafsu. Sekarang kita melihat ke Efesus 4 ayat 17 sampai 21. Efesus 4 ayat 17 sampai 21. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ya banyak dari antara kita yang mungkin belajar atau mengikuti tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak belajar tentang hubungan yang baik. Sehingga kita ikut-ikutan dengan bentuk pergaulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berpacaran juga ikut-ikut. Wah, mereka gaul gara-gara melakukan ini dan itu. Ya. Sehingga kita melakukannya. Tetapi firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, mengatakan kepada kita bahwa kita bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Sehingga seharusnya apa yang kita lakukan ketika berpacaran adalah tindakan-tindakan yang Kristiani. Ya. Kita lihat juga dalam 1 Timotius 5 ayat 22. 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Ya. Sama seperti ayat tadi, mau tekankan bahwa janganlah kita ikut-ikutan dengan tindakan orang. Wah, seru sepertinya seperti itu. Ya. Sehingga kita melakukannya. Nah, ada dua berita yang ditulis oleh buku pelajaran kita. Yang pertama terjadi pada tahun 2012. Ya, saat itu ada seorang pria yang jatuh dari ketinggian 300 meter. Dia sengaja lompat, dan beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan
Ketika ditemukan, ya sudah busuk, sudah jadi bangkai, dan ditanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, siapa dia? Kenal tidak? Dan ketika ditemukan orang-orang terdekatnya, ketemulah dengan seorang wanita, dan ternyata itu adalah mantannya. Jadi ternyata sebelum pria ini lompat, dia sebelumnya berselisih dulu dengan pacarnya ini. Dan masalahnya ternyata karena pacarnya ini memacari 2 orang pria. Ya ampun ya. Jadi perempuan ini ambil keputusan untuk memacari yang satunya. Dia pilih yang satu lagi. Jadi kecewalah pria ini dan akhirnya dia bunuh diri. Inilah bagaimana perasaan seseorang yang belum bisa bertanggung jawab kan kepada dirinya sendiri. Ketika putus cinta akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Lalu berita yang kedua, sama-sama terjadi tahun 2012 juga, didapatkan berita bahwa malam tahun baru banyak digunakan remaja untuk berbuat seks bebas. Ya, jadi banyak dilakukan tindakan seks bebas di malam tahun baru. Mungkin karena pengamanan kurang, sehingga mereka ambil tempat untuk melakukan itu. Ya, bukan hanya malam tahun baru. Di sini juga dikatakan bahwa ternyata di hari Valentine juga dijadikan momen untuk melakukan tindakan yang jahat itu. Dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, kita dapatkan bahwa sebenarnya masa remaja adalah masa yang sangat indah. Dan seringkali karena keindahan itu, setiap remaja jadi sulit untuk menahan diri dari banyak hal yang merugikan. Ya. Tujuannya ingin menikmati masa remaja dan berpikir bahwa kalau remaja nggak pacaran itu aneh ya. Harus pacaran gitu kan, supaya masa SMA-nya indah. Dia pikir seperti itu. Ya kalaupun pacaran, seharusnya kita memahami batas-batas dari berpacaran itu sendiri. Dan kita sudah belajar bahwa ada 4 batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tindakan-tindakan yang melakukan kecemaran terhadap diri sendiri, tidak bisa menahan hasrat dan nafsu. Dan oleh karena itu, apa yang kita tanam saat ini, itulah yang akan kita tuai nanti. Apa yang akan terjadi nanti itu karena perlakuan sekarang. Buku ini juga berpesan kepada kita bahwa seringkali ini menjadi tanggung jawab kepada perempuan untuk menjaga diri. Padahal bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Karena semuanya diawali dengan laki-laki. Ya, ibaratnya laki-laki itu seperti kompor yang sekali cetek langsung terbakar. Sedangkan perempuan seperti setrika yang ketika dialirkan listrik tidak langsung panas, tunggu waktunya. Ya, oleh karena itu, ya perlu dua-duanya untuk dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan pada masa depan. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang merugikan ketika berpacaran. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga melindungi kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga buat kami, agar kami boleh menjaga diri ketika kami mempunyai rasa suka atau rasa cinta kepada lawan jenis kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Kirimkan ke Google Classroom catatan-catatan yang sudah kalian catat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.